Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net, obrolan budaya di mana saja Anda berada. Tentunya bersama saya Arban dan juga ada rekan saya. Iya, saya Darmayani dan di sini juga kita tidak berdua ya. Terlihat di layar kaca Anda di program obrolan budaya bersama narasumber kita yang cantik, masih muda ya. Ini juga menjadi motivasi nantinya untuk pemirsa kita dimanapun berada. Siapa gerangan Arman, kira-kira namanya siapa nih? Bersama Nana Nopiana SPD MSN begitu. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat siang Nana. Ya, waalaikumsalam. Iya, yang pastinya nih terima kasih untuk Nana ya sudah luangkan waktunya bincang-bincang kita menemani pemirsa kita dimanapun berada di program obrolan budaya. Kita di sini juga membahas tentang yang pastinya tarian tradisional Aceh gitu ya. Nah, kita kan kaya dengan tarian ya, banyak jenis-jenis tarian dan nanti untuk lebih jelasnya ya dengan pakarnya ya kan Arman ya. Jelas. Nanti kita akan banyak berbicara seperti apa sih intinya proses awal dan akhir nanti dari seorang Nana begitu ya. Betul. Dan tentu ada beberapa jenis tarian juga yang akan dijelaskan oleh Nana nanti. Dan juga nanti di akhir closing juga ada penampilan juga nanti. Betul. Nanti kita akan hadirkan yang pastinya tarian kontemporer ya. Tapi tarian apa itu menjadi ini dulu. Kita jadikan apa namanya? Kita gantung dulu. Rahasia dulu. Itu nanti ya di closing kita. Tapi ini kita bincang-bincang awal. Silakan Arman. Baik. Nah, Nana ini mungkin dari pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Nusantara ingin mengetahui intinya latar belakang Nana ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa kita. Silakan Nana. Ya. Halo pemirsa RRI Net. Saya dulu berkecimpung mulai belajar menari itu sejak kecil ya, sejak umur 6 tahun. Itu sejak sekolah, saya bersekolah di Melabo, Aceh Barat. Saya mulai belajar itu sejak di sekolah, dari sekolah ke sekolah sampai besar ya, MSen dulu saya, MTS, SMP, kemudian SMA. Banyak bertemu dengan guru-guru pelatih tari di sini dulu. Ya, sudah banyak belajar dari panggung ke panggung semasa sekolah. Nah, tetapi itu waktu sekolah masih suka-suka ya, maksudnya masih belajar-belajar gitu, belum tahu kalau sekarang itu harus ke dunia tari gitu. Ya, belum fokus belum fokus gitu. Ya, jadi itu mulai dari semasa sekolah itulah mulai ketertarikan untuk lebih fokus untuk belajar ke tari gitu. Sudah mulai menekuni gitu ya. Lama-lama kan udah terbiasa, udah cinta ya. Iya, nah tapi di samping itu kan saya rasa kesukaan itu menjadi pencarian dalam diri saya gitu. Menjadi pencarian. Saya terus mulai belajar itu maksudnya nggak henti gitu ya. Tahun 2007 ya, 2006 2007 mulai menekuni serius tentang dunia tari, belajar lebih concern di Banda Aceh ya waktu itu. Jadi bekal dari daerah, dari Melabo, berbekal pengetahuan yang sedikit waktu itu, saya mulai meneruskan kembali di Banda Aceh, mencari pengalaman yang banyak, belajar juga dari banyak guru di Banda Aceh, pelatih-pelatih. Tentunya tempat saya berkembang di sana adalah ada tempat kursus memang belajar, sanggar di Banda Aceh, itu UKM Seni Putropang. Ya, nah saya berkembang di sana, saya besar di UKM Seni Putropang, Banda Aceh gitu. Mulai dari situ saya mulai mendalami tahun 2007, mulai mendalami tari. Itu awal gitu. karir untuk? Awal karirnya, ya. Baik. Nah, Dharma, tentu pendengar kita dan juga pemirsa RRI Net yang ada di rumah juga ingin mengetahui sebenarnya kenapa sih seorang Nana ini tertarik untuk berkecimpung di dunia seni tari begitu. Apa sih sebenarnya yang memotivasi Nana nih? Silakan Nana. Ketertarikan gitu ya. Betul. Dulu ya berangkat dari tari tradisi ya, belajar pertama itu berangkat dari tari tradisi. Kesukaan tentang etnik Aceh itu dari kecil saya kayaknya saya sudah
keacehan itu memang sudah melekat dalam diri saya gitu. Jadi mulai ketertarikan dengan sesuatu yang berbaur dengan keacehan, salah satunya tari gitu. Nah, waktu itu belum menentukan pilihan ya, kalau misalnya saya akan sisa hidup saya ini saya habiskan di dunia tari gitu. Enggak, tetapi ketertarikan mulai concern itu sejak saya sudah mulai berkembang, sejak mulai berkembang concern dalam dunia tari itu tadi. 2007 kemudian berlanjut, saya mendalami terus belajar, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk belajar lebih concern itu di kampus seni. Iya. Ya, di kampus seni di ISI Yogyakarta. Di sana berarti? Iya, benar. Di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta itu tahun 2017. Jadi dalam pembelajaran seni tari ini tentu ada tantangan juga dari Nana dalam mempelajarinya begitu. Iya. Ataupun memang sudah ini mudah nih, ataupun sulitnya di mana sih, mungkin gitu. Seperti apa ini? Dalam dunia tari, dalam menekuni keseriusan dalam bidang tari itu sulit sebenarnya. Tidak bisa belajar menari sekali, dua kali, satu tarian, dua tarian, satu panggung, dua panggung sudah jadi penari. Tidak bisa begitu. Jadi terus ditekuni, didalami terus menerus dari banyak panggung, kemudian dari banyak pembelajaran dan pelatih-pelatih, guru-guru tentunya. Nah, dari situ itu tantangannya adalah proses belajar yang panjang. Proses belajar yang panjang. Kemudian bertemu dengan banyak partner, guru tentunya. Itu menjadi bekal yang memang untuk diri sendiri, untuk pencapaian sesuatu dalam bidang tari itu sangat penting gitu. Jadi pengalaman itu sangat perlu gitu ya. Iya. Dan bukan hanya pengalaman aja, tapi diawali dengan keberanian tadi ya. Benar. Setiap kita mengambil keputusan itu kan sudah bukan hal yang asal-asalan gitu, tapi sudah habis kita pikirkan. Nah, itu tadi ya untuk pemirsa obrolan budaya ya, kita membahas tentang topik kita ini tarian tradisional Aceh, dan yang pastinya banyak sekali ya ilmu-ilmu gitu ya, motivasi-motivasi yang bisa Anda dapatkan di sini ya, di obrolan kita, obrolan yang santai ya kan, bersama narasumber kita. Dan ini juga menjadi contoh untuk generasi-generasi muda, milenial-milenial di luar sana yang mana, nah ini tadi sosok Nana gitu ya, yang awal-awalnya dari kecil udah cinta gitu dengan seni ya, terus juga mengikuti sempat belajar juga sebelum tadinya mengambil S2-nya di pendidikannya di Jogja, itu sempat juga ke Kutaraja Banda Aceh terlebih dahulu ya. Benar. Dari sana berarti baru terfikirkan untuk ini lebih memilih tadi satu keberanian, maksudnya saya ternyata ini yang saya pilih, profesinya ini yang saya pilih, itu berlanjutlah ke Yogyakarta gitu ya. Baik. Nah, Dharma, kalau Dharma dulu bagaimana nih? Ini kan larinya ke saya, nah, tarian. Setiap orang kan punya hobi masing-masing gitu ya. Oh benar. Kirain mau disamakan dengan narasumber kita ya. Kalau Kak Dharma nyanyi kali ya. Iya, itu nadanya tuh bagus kalau saya, tapi nggak usah dibahas ya, kita nggak enak juga di sini ya. Untuk pemirsa ini yang pastinya nih untuk ini aja kita ya, untuk obrolan kita nih santai gitu. Tapi untuk Nana juga memang kita sedikit ini ya, di sini kita asik aja sebenarnya ngobrolnya tuh, ngobrol ringan gitu ya. Nah, Nana, ini kan tadi sudah jauh-jauh tinggalkan Bumi Teku Umar, ya hijrahnya ke Yogyakarta. Nah, itu kan berapa lama di sana, Nana? Nggak lama ya, 2 tahun. Oh, 2 tahun nggak lama menurut Nana, pemirsa ya. Menurut yang menunggu lama gitu ya. Bagi kita tuh lama gitu ya. Tapi Nana, itu yang pasti setelah 2 tahun di Jogja dan setelah kembali lagi ke Bumi Teku Umar, apakah pada saat kembali langsung akhirnya kan sekarang ini kan sudah terbentuk sanggar gitu ya. Apakah memang langsung mendirikan sanggar, atau awal-awalnya seperti apa nih? Menyesuaikan diri dulu nih sejak pulang dari Yogyakarta. Ya, itu sanggar itu sebenarnya sudah jauh hari, sudah jauh
dari sebelum saya ke Jogja itu sudah mulai mendirikan sanggar terlebih dahulu gitu. Jadi untuk berkuliah di sana pun sebenarnya harus punya bekal yang cukup sebelumnya gitu. Punya bekal yang cukup sebelumnya untuk bisa menempuh jenjang S2 di kampus seni di Yogyakarta. Sedangkan kita di Aceh di sini untuk belajar ilmu seni itu secara keilmuan ya masih sangat kurang menurut saya gitu. Jadi di sana pun saya harus belajar dengan keras, harus lebih rajin dari yang lain karena di sana kampus seni memang pusatnya budaya ya, pusatnya di Jogja itu adalah pusatnya budaya. Jadi di sana mereka belajarnya juga sudah duluan mereka pelajari, sedangkan kita masih jauh tertinggal menurut saya, tetapi masih bisa dikejar dengan usaha kerja keras itu. Nah, jadi sebelum saya ke sana juga sudah mendirikan sanggar terlebih dahulu, berangkat dari bekal-bekal yang sudah didapat sebelumnya. Saya mendirikan sanggar di Melabu dengan nama Sanggar Mulia Nanggro tahun 2012. Kemudian tahun 2017 itu saya mulai mengganti nama nama sanggar dengan Lembaga Seni Nana Art Dance. Nah, gitu. itu kan pasti Nana ini kan di awal. Kalau kita kan itu sanggar awal sebelum Nana dulu tuh begitu berhasil dalam capaian ya, masih harus kita katakan ya namanya ilmu itu kan tidak cukup sampai yang mana capaian yang sudah kita dapat, bila perlu terus kita gali. Seperti Nana tadi. Nah, itu kan di awal tadi sanggarnya itu namanya Sanggar Mulia Nanggro. Sanggar Mulia Nanggro kan punya alasan nih untuk mengganti. Kenapa? Itu kan sudah lama gitu. Kenapa nggak ditambah aja pakai Nana Sanggar Mulia Nanggro? Kenapa harus Mulia Nanggronya tuh harus dihilangkan? Sejarahnya tuh kenapa? Dulu itu memang mau membentuk itu sanggar tersebut sebagai tempat binaan gitu kan, sebagai tempat binaan mencetak banyak generasi-generasi anak-anak sekolah, generasi muda bebas belajar di tempat kita. Jadi memang dari awal kita kumpulkan, belajar juga gratis waktu itu ya, gratis semua sampai berapa tahun mereka belajar dari anak-anak, remaja, SD, SMP, SMA, juga ada yang kuliah. Nah, jadi generasi-generasi yang sudah belajar tempat kita itu sudah banyak sekali saya rasa ya, ada sekitar kurang lebih 6 tahun, tapi yang masuk itu sangat banyak. Sangat banyak. Antusias ya. Iya, antusias. Nah, tapi berangkat dari situ saya memikirkan ketika sanggar itu, karena di sini adalah kota yang kecil. Kalau sanggar itu kalau tidak kontinu, tidak secara kontinu, dia akan mati saya rasa, vakum begitu. Jadi karena ini yang ketika yang bimbingnya fokus saya sendiri, tetapi ada teman-teman yang membantu awalnya, ada teman-teman yang membantu, ada partner-partner juga. Tapi ketika yang lainnya itu tentu mereka kan punya kegiatan dan aktivitas masing-masing ya. Jadi tidak mungkin sampai akan terus bersama dengan saya gitu, terus akan bersama dengan kita sampai tua kali gitu ya. Betul. Jadi saya berpikir untuk terus jika anak setiap waktu membimbing itu dengan sendiri bertahun-tahun lamanya, tentu itu membutuhkan waktu sama konsisten yang berat. Nah, kenapa mengganti itu? Karena saya merubah pola strategi belajar di sini. Mengajar belajar untuk belajar menari itu saya rasa tidak harus selalu sanggar berbentuk sanggar gitu. Berarti lebih menyesuaikan begitu ya? Iya, jadi saya mengubah strategi itu dalam bentuk memang sekolah tari gitu. Jadi ada kurikulum belajar tarinya yang memang anak-anak belajar kesininya bukan karena kita paksa, tapi memang bukan paksa ya, maksudnya memang nggak kita selalu jemput bola harus ayo belajar semua, ayo kesini ke tempat kita gratis segala macam dulu gitu. Tapi setelah kesininya saya berpikir saya memberi ruang kepada mereka, membuka kesempatan jika mereka untuk mau belajar. Jadi kita buka kelas untuk tari, untuk fokus mereka mau belajar. Jadi mereka keinginan sendiri untuk bisa gitu.
Jadi yang pastinya kalau kita, berarti itu alasannya tadi ya untuk pemirsa kenapa Sanggar itu bisa berubah nama seperti itu ya. Nah dan juga ini kita juga apresiasi ya Nana dan kerja kerasnya gitu ya selama ini. Dari mungkin barangkali dulu Sanggarnya belum begitu ramai, tapi walaupun belum begitu ramai tapi antusias ya. Ini kan dari kemauan anak-anak itu sendiri gitu ya untuk bisa bergabung di Sanggar yang sudah sekarang menjadi nama sanggarnya itu Lembaga Seni Nana Art Dance. Nah, Lembaga Seni Nana Dance. Generasinya udah banyak sih, dulu itu udah banyak. Dari dulu ada yang dulu mahasiswa, sekarang udah punya anak, udah kuliah, udah kerja gitu ya. Anak-anak sekolah dulu yang belajar sama kita sekolahnya SMP, itu sekarang udah ada yang nikah gitu. Udah banyak. Udah banyak generasinya ya. Generasinya udah banyak gitu. Di tempat belajar di Sanggar dulu juga nggak hanya penari, ada pemusik juga kita ajarkan dulu. Iya, benar. Kita ajarkan. Nah, Arman, ini kalau kita yang pastinya kan untuk pemirsa kita, ini kita masih di obrolan budaya, kita masih ngobrol-ngobrol terus ya, ngobrol santai ya, dengan narasumber kita yang pastinya untuk saat ini itu bersama Nana, kita sapanya Nana aja ya, kan lebih dikenal dengan Nana juga ya. Nana. Nah, Arman itu tadi kan jangan maksudnya mengalihkan pembicaraan tuh. Dharma kan hobinya apa? Nah, kalau Arman sendiri nih, Nana kan juga ingin tahu ya untuk yang host yang cowok ini hobinya apa? Kalau Arman dulunya nih, ini kan ada musik juga tadi kata Nana, bukan hanya bukan tarian saja gitu ya. Memang tarian banyak jenisnya dan nanti akan dijabarkan juga oleh Nana. Tapi ada musiknya. Kalau Arman tuh lebih senangnya apa nih Arman? Tentu musik, semua senang sih. Musik senang, tarian senang. Nervous ya dia ya. Kalau kita tanya jatahnya dia nervous dia. Ya Nana ya. Baik, pemirsa RNNet obrolan budaya dimanapun berada, tentunya bersama Dharma dan juga saya dan juga tentunya bersama narasumber kita ada Mbak Nana Noviana SPD MSN. Tentu kita dalam obrolan budaya. Dan tadi juga dijelaskan juga ya beberapa hal terkait mengenai sejak kapan dirintisnya Sanggar begitu, awal mulai berkarir ini. Tentu sejarah karir perjalanan cukup banyak begitu ya Dharma ya, yang bisa mungkin dicontoh juga oleh kaum muda kita di luar sana gitu ya. Jadi dengan umur yang masih muda tentu mempunyai banyak sekali prestasi begitu. Betul sekali. Dan juga nih kalau kita bilang tantangan. Betul. Pasti ada ya Nana ya. Jelas ya. Nah, ini juga nih kalau kita kan pastinya kan kata Nana tadi, kita kan kalau udah pendidikannya itu keluar Aceh. Pasti kan beda ya. Kalau tingkat pengetahuan kita di sini dengan di sana kan beda. Seperti kata Nana tadi, jauh ketertinggalan kita. Dan ini kan kita harus bisa setara dengan mereka, bila perlu harus lebih seperti itu. Nah, ini tantangannya berbagi dong Nana, biar untuk untuk pemirsa kita yang barangkali juga awal-awal punya keinginan seperti Nana bisa memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Wah, kita ini kan belajarnya tuh jangan berani di daerah sendiri gitu. Nah, seperti itu. Ini berbagi pengalaman nih, suka dukanya nih. Kalau suka duka ya campur ya banyak ya. Tapi motivasinya aja kali ya. Untuk belajar khususnya tari ya, khususnya dunia seni. Di mana aja bisa. Hanya saja kita memang seni itu bergantung pada tempat di mana seni itu tumbuh, yaitu daerah. Misalnya kita tinggalnya di Aceh, ya ke daerahan Acehnya sendiri. Kenapa mungkin Aceh itu mungkin kata bahasanya jauh tertinggal, dari segi keilmuannya. Jadi misalnya kepemahaman di daerah-daerah ya, khususnya di Melabuh juga ya, pemahaman tentang tari itu sendiri. Misalnya dari penggarapan tari yang di sini seringnya orang biasanya untuk penggarapan tari bukan garapan, bukan ciptaan gitu, tetapi seringnya seperti menghidupkan musik siapa gitu, lagu-lagu ya. Kemudian ada penari yang ditarikan gitu. Ya kita kenal sebenarnya itu penari latar. Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Dan banyak. Nah, dari tari tradisi juga gitu. Dari segi tari tradisi, kalau misalnya di daerah setempat tidak ada yang pegiat seni yang memang mengembangkan atau melestarikan seni tradisi secara utuh ya, secara utuh belajar dari memang
dari dasarnya sampai diajarkan ke generasi dengan benar. Nah, dari situ. Jadi makanya kita yang kenal terkesan jauh tertinggal. Nah, tapi saat kita belajar keluar dengan bekal basic tradisi, itu menjadi bekal yang sangat berarti bagi kita, gitu. Karena kemanapun kita pergi, kita akan seorang penari akan dilihat ketika kamu menari itu tubuhnya akan terbaca, kamu berasal dari daerah mana, gitu. Bahasa tubuhnya? Bukan bahasa tubuh, tetapi ketika seseorang itu melakukan bentuk gerak tari, kita yang melihat, terutama orang yang secara keilmuannya itu akan tahu, oh basic gerak dasarnya ini berasal dari Aceh misalnya, gitu. Itu sudah tahu gitu ya. Jadi itu bekal yang sangat, ketika belajar di Aceh, bekal tari basicnya itu berangkat dari tradisi misalnya. Nah itu ketika keluar itu sangat berarti gitu. Nah Nana, ini berbicara mengenai daerah kita yang memang khas sekali dengan adat dan budaya, gitu. Apalagi Nana sudah lama berkecimpung sejak tahun 2007 merintis sanggar dan juga sampai sudah sebesar ini. Dan ingin bertanya ini, waktu di Yogyakarta kemarin, bagaimana nih dengan perkenalan budaya kita? Apakah memang di sana dengan daerah kita seperti apa nih perkenalannya? Mungkin Mbak Nana bisa cerita sedikit nih. Wah. Kalau adat istiadat, sepertinya setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang ada yang sama dan ada yang berbeda ya. Dari segi culture-nya ya. Kalau di Jogja, di Jawa ya, itu kan kita lihatnya mereka lebih santun ya, santun, juga lebih lembut ya, lembut. Kalau untuk dunia pendidikan, di sana sangat pengetahuan yang akan dipelajari di sana itu kan sangat luas. Tapi sebenarnya di mana aja bisa sih, di Aceh juga bisa. Cuman sebenarnya tergantung tempat kita belajarnya itu, kemana kita pergi, termasuk ke teman-teman lingkungan gitu. Lingkungan juga pengaruh untuk dunia pendidikan kita gitu. Nah tapi kalau untuk adat istiadat tadi, di setiap tempat, setiap daerah itu berbeda adat istiadat. Nanti kalau Aceh di luar sana, pandangan di Jawa itu mereka sangat memuliakan Aceh gitu. Mereka sangat tertarik dengan tari-tari tradisi Aceh, khususnya tari duduk Aceh gitu. Khususnya tari duduk Aceh yang sudah mendunia ya. Tari duduk Aceh. Iya, tari duduk. Nah, tari Aceh itu kan ada dua jenis bentuk ya. Ada tari berdiri dan tari duduk gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini kita nih untuk tahu, jangan betul. Karena gini ya Arman ya, Nana ya, kita masih terus nih mengulik-ngulik terus nih ya, lebih dalam lagi tentang tarian-tarian seni-seni kita Aceh. Nah ini kan ada tari duduk, ada tari berdiri. Kita memang orang Aceh, tapi kita yakin hari ini pemirsa kita di obrolan budaya itu nggak semua tahu ya, bahwasanya memang kita orang Aceh, tapi tidak semua tahu bahwasanya ada tari duduk, ada tari apa berdiri. Itu bukan jenis tari ya, tetapi kita kategorikan dalam bentuk gitu. Kita kategorikan. Di Aceh itu ada tari, di Aceh itu ada dua bentuk penyajiannya, ada yang bentuk tari berdiri dan tari duduk. Tari duduk itu seperti tari saman gitu. Tari saman, tari Ratuh Du, Ratuh Jaro, Ratip Mesekat, Bikok Pulo, nah sejenis itu. Kalau tari berdiri itu kan seperti tari Ranup Lampuan, ya, tari Laut, tari Mesare-sare, banyak lagi yang lain gitu. Nah, Dharma dan juga pemirsa Ronet Obrolan Budaya ya. Betul. Silakan minum dulu. Dari penjelasan Mbak Nana tadi ya, Dharma ya, kita sudah banyak memetik pengalaman dan juga ini tentu bisa menjadi motivasi juga bagi teman-teman kita di luar sana juga. Betul. Dan mungkin adik-adik yang ingin ikut tari mungkin ya, ini bisa jadi pembelajaran juga, Nana ya. Iya, betul sekali. Nah ini kan kalau untuk generasi-generasi pemirsa kita, karena kan pemirsa ini kan bukan hanya saja yang ada di luar Aceh, tapi yang ada di Aceh juga gitu. Barangkali kan ada yang tertarik nih, misalkan gini ya, waduh ini lihat nih, barangkali juga ada nih anak didik yang sedang menyaksikan juga nih ya, menyaksikan, waduh ini
Kalau sebutannya di Sanggar, kalau Nana apa nih? Ibu pengasuh apa namanya? Beda-beda, tergantung anaknya. Kalau yang anak-anak tuh manggilnya ibu gitu. Kalau yang udah besar, maksudnya orang remaja, kuliah, sekolah, ada yang manggil kakak dulu. Nah, ini pasti hari ini tuh lihat ya, pokoknya wah, pendidik kita tuh gitu ya. Betul. Hari ini berbangga gitu karena semakin hari ya semakin melebarkan sayap terus gitu. Nah, di Sanggar Nana. Nah, ini juga satu apresiasi gitu ya. Betul, Dharma. Nah, dan juga tadi ternyata nggak mudah juga Arman. Kita kan mental juga nih kan. Mental ya Nana ya. Keberanian memang harus dimiliki begitu. Bukan lagi Arman. Karena seperti kita ketahui Dharma dan juga Nana dan juga pemirsa RNet, tari kita ini sudah menembus internasional begitu ya. Ya, tari Aceh ya. Tari Aceh begitu. Jadi tentu seperti inilah yang kita harapkan begitu. Seperti mana Nana ini yang sudah memiliki sanggar tari begitu, yang sudah berkembang. Mudah-mudahan bisa terus berkembang ya, Mbak Nana ya. Amin. Amin. Ya. Karena memang Nana ya dan juga pemirsa dimanapun berada, kenapa kita katakan ya kita patut apresiasi karena kita kan tahu ya setiap hari, setiap tahun berganti, persaingan itu kan terus ada gitu ya, persaingan sehat yang pastinya. Jadi memang harus ada kreatif dari si pemilik sanggar sendiri, si pengajar sendiri dan ilmu-ilmunya nggak di situ-situ aja gitu kan Nana ya. Kalau kita untuk mempertahankan seperti itu satu sanggar yang sudah kita rintis dari awal dengan susah payah bisa bertahan sampai saat ini. Intinya inovasi terus berkembang, tidak menghilangkan unsur budayanya begitu ya. Iya. Nah, ini juga Arman. Masih penasaran saya. Pemirsa ada yang penasaran? Ya, mudah-mudahan apa yang kita tanyakan ini mewakili ya dari apa yang ingin ditanyakan oleh pemirsa kita. Nah, Nana, ini kan kita sudah hampir memasuki 2 tahun. Oh iya, suasana yang berbeda di tengah pandemi. Iya. Nah, yang pasti kan kalau kita ketahui yang namanya sanggar ini kan tampil itu kan sebelum nanti kita membahas udah event-event apa saja ya yang sudah diikut sertakan oleh anak didik dari Sanggar Nana sendiri. Tapi ini kita melihat untuk tingkat penampilan nih, misalkan ya banyak kita ketahui kan ada perbedaan yang pasti 2 tahun kemarin sebelum COVID dengan tahun ini. Nah, itu seperti apa Nana menyikapi ini? Secara seni pertunjukan ya, di dunia seni pertunjukan itu selama pandemi memang sangat jauh berbeda dengan hari-hari normal sebelumnya ya. Baik itu dari kegiatan seni, kegiatan kebudayaan, kemudian dari pertunjukan-pertunjukan itu juga sama sekali tidak ada, khususnya apalagi di Aceh ya, di Melabu. Tetapi alhamdulillahnya dari Provinsi Aceh kita sendiri juga apresiasi untuk para pegiat seni di Aceh, khususnya seniman-seniman di Aceh, mereka juga dari provinsi, dari dinas provinsi ya, itu juga sempat mengadakan kegiatan fasilitasi seniman karya seniman Aceh ya. Itu tahun ini, tahun 2020 ya, 2020 iya benar. Tahun 2020, dan itu kita sempat ikutan juga, sempat ikut, dan alhamdulillah juga diberikan apresiasi yang baik karya kita se-Aceh waktu itu. Nah, cuman selama pandemi, walaupun pandemi ya, tapi kita tetap berkarya gitu. Sempat juga tahun 2020 pas baru-baru pandemi itu, kita sempat melakukan kegiatan latihan bersama, tetapi kita batasi. Jadi ada caranya gitu. Ada caranya, kita batasi juga orang-orangnya, sekitar 15 atau 10. Jadi kita batasi jaraknya, juga kita batasi. Tetap menaati protokol kesehatan. Sama seperti kita ya, yang berjarak. Benar, berjarak. Itu waktu itu baru-baru pandemi beberapa bulan, tetapi kita memang sudah punya program untuk itu dan harus kita jalankan juga. Dan di masa itu sudah pandemi. Tahun 2020 itu kita mengapresiasi kegiatan WDD. WDD itu apa? World Dance Day. Jadi Hari Tari Sedunia gitu, tahun 2020 ya. Nah, itu di tahun 2020 di tengah pandemi ya, seperti di itu tengah ya. pandemi. Di tengah pandemi. Ya, jadi berjalan 2 tahun sekarang, saya rasa apresiasi dari pemerintah itu ada, dari apresiasinya ya dalam bentuk misalnya lomba secara online ya, secara virtual itu ada, kadang workshop, seminar juga ada.
Hanya saja kegiatan kemasyarakatan, misalnya kegiatan kemasyarakatan dari bentuk seni pertunjukan, kemudian acara-acara kerakyatan, acara-acara adat. Nah, itu aja yang baik itu pemerintah yang membuat kegiatan ataupun pihak lembaga terkait yang membuat, itu yang tidak ada. Agak sulit ya kan. Intinya kita berharap pandemi ini tahun depan bisa berakhir. Amin. Dan kesenian kita khususnya tarian ini bisa tampil nanti. Iya, betul. Tampil di tengah-tengah masyarakat kita dengan ramai penonton. Begitu ya Dharma ya, dan juga Manana ya. Tanpa harus berjarak lagi gitu ya. Nah, kita sudah banyak berbicara tadi, berbincang bersama Mbak Nana. Mungkin ingin mengetahui ini, Mbak Nana ini apa saja sih jenis dan beberapa jumlah tarian yang ada di Sanggar Nana nih? Mungkin pemirsa RRI ingin mengetahui ini. Iya. Jika berangkat dari sejak berdirinya Sanggar tahun 2012 dulu, untuk karya cipta itu ada beberapa, sekitar berapa ya lupa, ada 6 atau 7 mungkin, ditambah yang sekarang sejak Sanggar menjadi berganti nama ya menjadi Lembaga Seni Nana Art Dance, itu juga ada beberapa karya, mungkin sekitar 7 kayak gitu ya. Tetapi untuk tari tradisi kita tetap melestarikan, ada banyak yang kita lestarikan, kita kembangkan seperti Ranu Pelampuan, Ratu Jaro, Ratip Mesekat, Liko Pulo, juga yang lain kayak gitu. Berarti ada ini ya, banyak ya. Kalau dijabarkan tuh pertama durasinya, waktunya kita ngobrol nih. Nanti Nana nggak pulang-pulang ya kan, kalau terus ditanya-tanya lebih lebih jauh lagi gitu ya. Tapi kalau memang untuk pemirsa kita dimanapun berada, yang pastinya juga kalau ingin tahu ya seperti apa Sanggar dari Nana ini sendiri, itu juga penampilan-penampilan apa saja ya, jenis-jenis tarian tuh salah satunya tuh bisa disaksikan juga melalui live YouTube-nya Nana juga punya ada ya channel YouTube pasti dong ya. Kalau zaman sekarang masa nggak ada gitu ya. Apa nih YouTube-nya nih? Nama ininya Ruang Seni Nana Art Dance. Nanti bisa diklik silakan aja berkunjung ya pemirsa. Kalau kayak kami berdua masih bisa nih Nana, misalkan kami menjadi anak didik gitu. Sebenarnya belajar tari itu nggak harus yang ini ya, anak-anak sekolah remaja, dari sampai usia tua juga masih bisa belajar sebenarnya. Sebenarnya ya. Hanya terlihat tabu itu di Aceh sebenarnya. Kalau di luar Aceh itu terutama di Jawa, di Jogja itu yang tua masih menari. Tuh. Jadi jangan anggap kita nih begini-begini ya, jadi untuk yang udah sebaya-baya kita, di atas kita juga jangan pernah jangan pernah malu atau patah semangat untuk misalnya kita tuh belajar, misalkan kita memang cinta atau senangnya tuh di bidang seni tari gitu ya, atau kesenian-kesenian lainnya. Nah, misalkan kita juga harus pede juga nih, misalkan pengajar kita tuh lebih muda dari kita nih, Arman misalkan gitu ya kan. Nah, Dharma, berbicara mengenai pilihan gitu. Nah, pilihan apa nih? Tentu pilihan tarian ini kan kita ketahui seperti yang Nana sampaikan tadi, kita tahu jenis tarian ini kan bermacam-macam gitu. Betul. Nah, kalau dari pemilihan sendiri, pria ataupun putra dan putri ini banyaknya di Sanggar Tari Nana nih seperti apa pilihannya? Apakah banyak putra ataupun putri saat ini yang sedang dibina? Kalau selama pandemi kita hanya menerima yang perempuan ya, anak-anak yang perempuan. Tetapi yang sebelumnya 2 tahun yang lalu ya, sebelum 2 tahun yang ini itu kalau yang banyaknya itu adalah yang perempuan, banyak perempuan. Yang laki-laki itu kita khususkan untuk tim pemusik. Untuk pemusiknya, jadi dia belajar rapai di situ, belajar genderang, belajar surnekali. Pemusik itu tujuannya adalah untuk mengiringi tari-tari yang ada di gitu. Berarti Nana ini kan kalau untuk Sanggar Nana sendiri kan Nana itu kan di Sanggar itu ada yang tahapnya, misalkan tahap ada yang ini untuk tahap awal itu sebutannya apa? Belajar, ada anak didiknya, ada misalkan, prosesnya. Iya, benar. Ini apa saja nih? Seperti apa nih? Untuk kurikulumnya sebenarnya di kelas-kelas tari itu kan ada untuk benar. Untuk kelas-kelas tari itu tergantung mereka mau milih tari apa yang untuk kelas tari ya. Tetapi yang untuk grup, nah kita di lembaga seni itu punya dua jenis kategori ya. Jadi ada yang untuk sekolah tari, juga ada yang grup gitu. Yang grup itu adalah untuk yang kita
yang kita bina untuk disiapkan ketika ada penampilan, ada project, ada pementasan, ada pertunjukan gitu. Dan itu tidak kita rekrut yang pemula yang untuk sekarang ya. Jadi yang memang sudah punya basic. Nah, yang untuk pemula itu adalah di sekolah tari yang ada kelasnya gitu. Nah, jadi kan pilihan ada kelas ada dua gitu ya. Jadi ada grup, ada juga apa tadi sekolah ya. Ada sekolah. Belajar ya, sekolah gitu. Ada kelas-kelasnya gitu ya. Nah, ini untuk menghadapi nih Nana. Salah satu tadi kan ada jenis-jenis tarian yang nggak mungkin disebutkan semua ya kan. Nah, ini kita katakan seperti tari kontemporer, Nathan ya, namanya tadi tarian seperti salah satu nanti Nathan ya namanya yang akan tampil nanti. Iya benar. Ya, itu kan setiap dari Nana sendiri untuk anak-anak sanggar ya, sebutannya anak-anak sanggar. Gimana nih sebutannya untuk? Kalau untuk karya Nathan itu kita siapkan. Kalau sebutannya sih ya teman-teman aja ya, karena teman-teman. Iya, karena ya anak-anak juga karena yang kita siapkan khusus yang untuk proyek-proyek seperti itu kadang-kadang ya teman-teman gitu yang memang punya basic dasarnya, ada juga anak-anak. Kayak yang khusus untuk Nathan yang ini juga itu ada teman-teman juga, tim produksinya juga teman-teman gitu kan, yang penarinya teman juga, anak-anak didik juga dulu gitu. Baik. Nah, ini kalau untuk waktunya dalam kita misalkan kan ini nanti kita akan ini misalkan yang pastinya untuk pemirsa kita di manapun berada ya. Nah, ini untuk salah satu tarian misalkan yang ada di Sanggar Nana. Ini memakan waktu, kita kan punya durasi waktu ya. Misalkan waktunya 3 hari ini harus bisa proses ini prosesnya tuh seperti apa tuh? Untuk membuat sebuah karya itu butuh waktu yang lama sebenarnya, tetapi bisa cepat tergantung si pembuat. Gitu, tergantung si pembuat dengan tim itu penarinya basicnya sejauh mana mampu gitu. Kemudian sebenarnya tapi kalau yang dasarnya sebenarnya itu untuk mempersiapkan sebuah proses karya cipta itu butuh waktu sekitar 3 bulan. Ya 3 bulan, 2 bulan gitu, 5, bisa jadi 5 bulan juga tergantung konsep karyanya gitu. Tetapi bisa cepatnya tergantung dengan si pembuat, dengan tim produksi dan tim penari gitu. Nah, bisa cepat harus yang mungkin lebih basicnya lebih baik gitu. Gitu, basic dasarnya lebih baik, baru mampu dengan waktu mungkin 2 minggu gitu ya. Baik. Dan Arman, ini kita masih terus ya, kita masih punya waktu untuk ngobrol-ngobrol kita. Betul. Nah, ini kalau untuk menghadapi nih karakter. Namanya karakter itu kan warna-warni kalau di Sanggar itu ya. Jelas itu. Karakter cewek, cowok. Nah, kita bertiga aja karakternya beda nih. Gimana menghadapi yang di Sanggar seperti itu ya. Dan ini seperti apa nih kesabaran dari seorang Nana sendiri dalam memberi ilmu begitu ya, belajar dan mengajarkan kepada teman-teman kita gitu atau anak-anak dan adik-adik kita. Seperti apa nih Nana menghadapi sebenarnya karakter itu? Ya kalau anak dia ada ini ya kurikulumnya ya waktu proses belajar. Jadi kalau anak-anak itu kita cara mengajarnya pun dengan mereka mengikuti perkembangan mereka gitu. Beda-beda cara nangkapnya dengan kadang kemauannya nanti udah berapa menit mereka maunya bermain, jadi kita selipkan gitu. Nah, berbeda lagi dengan yang usianya remaja atau dewasa. Nanti kita punya teknik pembelajaran yang lebih serius, gitu, lebih disiplin atau lebih apa. Nah, untuk misalnya perempuan dan laki-laki itu juga punya cara yang berbeda. Tetapi di tempat di lembaga kita juga biasanya menyiapkan pelatih yang laki-laki juga gitu. Jadi bisa kalau yang dewasa belajarnya sama yang laki-laki yang dewasa gitu. Sesuai dengan usianya gitu ya. Maksudnya yang laki-laki dengan yang laki-laki gitu, yang perempuan dengan yang perempuan. Kecuali yang anak-anak baru nanti mungkin saya langsung yang terjun gitu. Berarti gitu ya, harus sulit ya ada kesulitan tersendiri tergantung anaknya. Di setiap kesulitan tuh pasti ada kemudahan. Gitu. Tapi yang pastinya untuk pemirsa dimanapun berada, yang tidak sulit itu, yang lebih sulit itu bukan apa-apanya. Tapi kalau kami ini menjadi anak-anak didiknya itu yang sangat sulit ya, karena memang usianya sudah usianya yang ya itu tadi. Tapi jangan patah semangat. Ingat seperti kata narasumber kita ya, seperti Nana mengatakan tadi, tidak pandang dengan usia jika ingin belajar ya, khususnya untuk bagi pecinta tari. Silakan Arman
pengalaman apa lagi Nah, nih? ini Kalau ditanya emang nggak Dharma dan habis-habis. juga Mbak Nana ini mungkin pendengar kita tadi ingin pemirsa RR ini kita juga ingin mengetahui ini. Tadi kan sempat juga terselip juga di closing nanti kita akan coba saksikan juga penampilan. Baru-baru ini ada menciptakan suatu tarian ya, Nathan begitu ya? Iya. Ini menceritakan tentang apa nih? Mungkin ingin mengetahui juga pemirsa kita yang ada di rumah. Silakan. Iya, Nathan ini berangkat dari tema COVID-19 ya, gitu. Ya. Jadi berangkat dari COVID-19, dari virus corona. Jadi kita membuat konsep sebuah karya itu yang berjudul Nathan. Na, strep, tan, itu judulnya. Na itu artinya ada, tan artinya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada tanda strip itu diartikan sebagai tanda penghubung gitu. Jadi na diartikan virus yang tidak kelihatan tetapi dia ada. Ada di sekitar kita gitu. Tidak kelihatan tetapi kita bisa rasakan gitu. Dan tan artinya tidak ada. Sebaliknya, jadi dia tidak ada tapi kita bisa rasakan gitu. Berapa lama nih menciptakan satu tarian? Lumayan cepat ya kemarin, kurang lebih sekitar 1 minggu, ya 1 minggu. Cepat ya, 1 minggu. Jadi kita buat dulu dalam bentuk konsepnya seperti apa, berangkat dari tema itu, kemudian kita riset dulu. Kita riset dulu berapa hari. Kita kaji dulu COVID itu apa, virus itu bagaimana, dampak yang dihadapi dan dialami oleh si penderita COVID itu bagaimana. Jadi kita riset dulu. Kemudian output apa yang kita berikan dari konsep itu tadi, dari tari itu tadi gitu. Jadi setelah kita merancang konsepnya, baru kita buat dalam bentuk aplikasi tari gitu. Nah, itu ternyata itu Nathan itu dari bahasa Aceh ya. Betul. Nah, itu ada kan tadi ada. ya. Tan itu tidak ada. Tidak begitu. ada. Samar-samar lah ibaratnya. Luar biasa nih, maksudnya kreatifnya luar biasa. Betul. Ya, dengan cepat dan waktunya juga dalam waktu seminggu ya sudah. Ya kurang lebih seminggu. Kurang lebih 1 minggu. Kalau boleh tahu nih kapan dirintis mulainya Nathan ini, bisa dilihat di YouTube atau? Karya itu tahun 2020 ya, 2020 bulan akhir tahun 2020. Karya itu kita pertama kali ditampilkan dalam virtual kegiatan FKSA, Fasilitasi Karya Seniman Aceh waktu itu, se-Aceh. Nah, karya ini juga mendapatkan apresiasi dari Provinsi Aceh. Tahun 2000 bulan 9 lah, bulan 10 gitu. Di 2020 ya. Iya, 2020. Apresiasi ya Dharma ya. Iya, luar biasa. Tentu semangat Nana dan teman-teman yang ada di Sanggar ya. Itu berarti kan kerja timnya luar biasa. Betul. Super tim. Iya, timnya. Kalau timnya tuh nggak kompak ya nggak bisa terkejar juga dan tidak dapat capaian-capaian seperti yang sudah diutarakan tadi oleh Nana sendiri gitu ya. Iya, benar. Baik. Nana, ini berbicara mengenai koreografer sendiri. Nah, sambil minum ya. Sambil minum gitu kan. Dan tentu yang ada di rumah ingin mengetahui, mungkin ingin mengikuti juga jejaknya Nana ini. Tantangan koreografer hingga menjadi seorang koreografer itu seperti apa sih sebenarnya? Yang sangat mudah untuk bisa digapai gitu. Untuk menjadi seorang koreografer sulit sebenarnya. Ya, sulit. Harus banyak belajar sampai saya ini juga saya masih belajar sebenarnya. Menari dengan banyak tari, harus bisa menari dengan banyak tari, kemudian harus benar-benar mengenal tubuh dengan tradisi. Kalau karena saya berangkat dari tradisi Aceh, jadi harus benar-benar mengenal tradisi Aceh itu, kemudian harus banyak belajar dari banyak guru. Ya, dari guru yang satu ke guru yang satu, pelatih yang satu ke pelatih yang lain. Kemudian banyak baca, karena secara praktek, secara otodidak atau belajar dengan khususnya praktek mungkin di Sanggar, di tempat kursus, berbeda dengan ketika mendalami belajar lagi secara keilmuan gitu. Jadi untuk menjadi seorang koreografer nggak bisa cukup
hanya belajar, pernah menari 1-2 kali, pernah di panggung ini, pernah dulu di sekolah, kemudian tiba-tiba jadi koreografer, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Berarti itu nggak bisa dengan seinstan itu gitu ya. Betul. Jadi praktek sama teori itu harus imbang gitu ya. Benar. Nah itu luar biasa Arman. Jangan coba-coba untuk menjadi bisa, yang lain juga bisa. Bisa. Jadi butuh belajar proses aja. Yang gitu. lain bisa, harus tapi semangat proses. Iya, tapi saya tekankan untuk Arman ya. Oh iya. Ini tidak bisa dengan instan Arman Ya. ya. Baik. Nah, Dharma dan pemirsa RRI.net, Betul. mungkin sebelum kita closing nanti juga Betul. seperti yang telah kami awal sampaikan juga ya Dharma, Iya dan betul. juga Tadi kita masih gantung ya. Nana. Nanti juga akan kita tampilkan closingnya nanti, salah satu penampilan tarian kontemporer. Iya. Dan mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu nih, event apa saja sih sebenarnya yang sudah diikutkan oleh Sanggar Tari Nana ini, silakan Nana. Ya. Di Melabuh dulu ada banyak kegiatan event lomba juga yang kita ikuti, kita bawa di perlombaan ya. Sering mendapat juara 1, alhamdulillah. Kalau kegiatan besar itu terutama kegiatan PKAB ya. Ya, di atraksi budaya kita pernah menjuarai. Kemudian di lomba tari tradisi kita pernah menjuarai. Waktu festival budaya juga pernah juara. Kemudian kita juga saya pernah membawa tim dari Aceh Barat, dari Melabuh itu membawa tim kurang lebih 20 orang, 20-an lah gitu. Itu untuk mengikuti lomba di Banda Aceh, wah, gitu. Waktu itu tahun 2014 ya. Ya, waktu itu ya ajang bergengsi ya, Tanglung Dance Festival. Kita pernah membawa anak-anak dari sini untuk mengikuti kegiatan di sana gitu. Berarti sebelum pandemi begitu ya Dharma? Jauh sebelum pandemi. Iya, 2014. Ketemunya itu sama juga butuh keberanian untuk bisa sendiri karena membawa itu tanpa dukungan mungkin support dari baik itu materi ya. Jadi kita usahakan bersama gitu. Luar biasa nih Arman. Ini memang kita yang pasti ya, untuk pemirsa kita dimanapun berada, di obrolan budaya untuk hari ini tuh luar biasa, sangat-sangat termotivasi dengan narasumber kita yang muda dan bertalenta yang pasti ya. Sudah muda, bertalenta pula Arman. Masya Allah. Iya. Kenapa Arman diam, tertegun? Tentu sosok seorang Nana ini menjadi salah satu acuan juga untuk teman-teman di luar juga ya. Yang mungkin ingin mencoba untuk di dunia tarian. Tentu ini bisa juga begitu. Nah, ya bisa belajar di tempat kita. Di sini yang anak-anak Melabuh ya, pemirsa di Melabuh. Jadi anak-anak sekolah bisa nanti hubungi, juga ada Instagramnya. Mau belajar di tari apa aja, nanti bisa masuk kelas mana gitu. Mau bisa privat, bisa grup juga bisa. Jadi sebenarnya mendekatkan diri ke masyarakat. Tari ke masyarakat itu yang agak sulit. Gitu ya di daerah. Jadi tujuan besar saya sebenarnya juga itu. Jadi mendekatkan tari kepada masyarakat. Gitu. Baik. Nah, ini untuk seperti adik-adik kita atau teman-teman kita nih yang barangkali setelah menyaksikan kita ini kan punya keinginan, memang selama ini sudah punya keinginan untuk memilih sanggar mana yang tepat seperti itu. Nah, ini untuk hari kerjanya, istilah hari mengajarnya itu untuk hari apa saja tuh Nana. Jadi biar mereka tuh nanti tahu hari ini gitu. Kita harus ke sini, ke sanggar ini gitu ya. Nah, ini rutinnya itu setiap hari Minggu pagi ya. Minggu pagi. Ya, jadi selama pandemi kita batasi juga kelasnya. Jadi batasi kelas, nggak terlalu banyak muridnya, juga nggak terlalu banyak kelasnya. Jadi nanti ada jam-jam yang kita sesuaikan dengan kelas masing per kelas kayak gitu. Untuk sementara ini ada 2 kelas yang menjadi rutinitas. Ya. Baik, tapi ya untuk pemirsa dimanapun berada, terutama nih untuk yang ada di Aceh Barat sendiri gitu ya. Jadi yang mungkin barangkali saat ini untuk ini usianya nggak tahu ya, kita kita kan nggak berpedoman dengan harus usia muda, tapi yang tua juga yang ingin belajar, ayo silahkan di Sanggar Nana ya, tadi sudah dijelaskan di awal juga. Nah, ini di hari Minggu tapi tetap ya, karena kita masih suasana bersama-sama memutus mata rantai dari COVID-19 ya, jangan juga diabaikan protokol kesehatannya gitu. Sama seperti kita nih, berjarak. Protokol kesehatan di masa pandemi ini memang harus kita terapkan terus. Sehingga
penyelesaian permasalahan pandemi ini bisa segera tuntas begitu ya. Iya, dan begitu juga dengan pemirsa nih. Lihat kita di sini bertiga, tapi kita sudah mengikuti step by step apa yang sudah diserukan oleh pemerintah kita. Bersama-sama kita terus menggalakkan memutus mata rantai dari COVID-19. Baik, Arman. Sampai kapan nih si Nananya di samping kita terus gitu ya. Waktu kan bergulir terus nih. Betul. Waktu itu sangat penting begitu. Jadi kesempatan bersama Nana ini jangan dilewatkan begitu ya. Iya. Nah, karena kan kita udah nggak sabar juga nih mau melihat penampilan ya. Kita akan saksikan sama-sama tuh tari Nathan tadi nih. Gimana nih Arman? Nah, sebelum keharapannya Nana nih. Nah, jadi sebelum tarian sudah terbentuk gitu, sanggar tarinya hingga sudah berubah begitu ya nama sanggar tarinya begitu, sudah ada kurikulumnya, sudah lengkap begitu. Boleh tahu nggak nih satu tarian yang betul-betul Nana sangat suka begitu dalam tarian tersebut? Apa sih sebenarnya kau boleh tahu? Di tari tradisi ya. Karena kalau tari karya cipta kan itu berbeda ya. Ya, tari tradisi semua Aceh itu punya gitu. Dari mau Aceh mana aja ya sama tari tradisinya. Yang paling suka itu ya tari laut. Ya, tari laut. Itu tari berdiri ya. Jadi itu tari laut itu adalah mirip seperti tari sedati. Gitu. Ya. Personelnya ini putra putri? Enggak, tari laut itu ditarikan oleh perempuan aja. Perempuan aja. Ya. Perempuan aja. Kalau Dharma tari apa? Kalau saya sedati. Sesuai dengan ini saya ya, dengan apa namanya? Postur tubuh saya juga ya kan. Sedati saya. Kalau saya tari sama. Tentu punya pilihan masing-masing gitu. Kalau saya maunya jadi ini apa namanya meramaikan di tari Nathan itu. Ada tapi tiada, tiada tapi ada. Nah itu dia. Nah Dharma, sudah kita di penghujung RRI Net obrolan budaya. Tanpa terasa ya kita berbincangkan sudah banyak kita ulas tadi. Betul. Harapannya Nana kepada generasi muda kita yang ada di luar sana, silakan. Harapan saya untuk generasi anak-anak muda, baik itu anak sekolah, mahasiswa. Untuk belajar dunia seni di kedaerahan itu sulit, tetapi kita harus mencari sendiri gitu. Kita harus produktif dalam mencari sendiri. Ketika minat dan bakat kita ada, kita harus mencari tempat-tempat untuk kita belajar. Tidak cukup di sekolah, tidak cukup di kampus gitu. Jadi harus kita cari tempat khusus untuk belajar. Sanggar di Melabuh ini khususnya banyak ya di daerah kecamatan-kecamatan, di desa-desa itu juga ada gitu. Jadi bisa belajar di mana aja. Nah harapannya adalah lebih memberikan ruang kepada diri sendiri, lebih mengenal kepada tari tradisi Aceh gitu. Ya. Yang pastinya tetap kita cinta ya generasi-generasi muda, jangan tergerus oleh waktu ya, karena, dan jangan patah semangat karena keadaan ya. Covid ini kan tidak menghalang kita untuk terus berkarir untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan seperti itu ya. Karena untuk cuman hanya di pelaku seni itu tidak cukup ketika minat masyarakat dan generasinya itu padam ya, maksudnya tidak ada perhatian. Betul. Nah jadi pegiat pelaku seni ini juga tidak bisa produktif ketika minat dan perhatian masyarakat itu tidak ada gitu. Iya. Jadi jangan berat sebelah gitu. Jadi mari sama-sama gitu ya. Harapan kita budaya kita jangan termakan zaman begitu. Terus berkembang tentunya dengan kadar-kadar yang Mbak Nana ini kiranya di Sanggar Tari ini bisa terus berkembang ya, pesat mudah-mudahan Mbak Nana ya. Benar. Nah Dharma? Iya Arman, saya sudah ya barangkali hanya bisa ini ya untuk pemirsa kita. Memang kalau kita berbincang dengan narasumber kita yang muda yang bertalenta ini tidak ada habisnya. Tapi juga kita juga harus mengakhiri ya. Harus akhiri, tapi ini bukan yang terakhir. Insya Allah kita bersua kembali nanti. Tapi mudah-mudahan bertemunya kita ngobrolnya ini tidak di suasana pandemi lagi seperti itu ya. Baik untuk Nana, terima kasih Nana atas waktunya. Sama-sama. Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih kembali. Sama-sama Nana. Salam sehat yang pasti ya Arman ya. Betul. Salam juga untuk teman-teman di Sanggar ya Nana ya.
disampaikan. Oke, nah Dharma dan juga pemirsa RRI dan juga Nana, obrolan budaya kita untuk kali ini tanpa terasa kita sudah di akhir program mata acara kita. Betul dan sekali. Seperti yang telah kami janjikan nanti di akhir closing kita nanti akan hadir penampilan tarian kontemporer. Ya, mungkin bisa disampaikan Mbak Nana. Nathan judulnya ya. Ya, tari kontemporer Nathan. Oke. Dengan penampilan tarian kontemporer Nathan, maka akhir kata Dharma selaku presenter dan juga rekan saya Arman, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abodala adiding alam ku teh kayangan alam ku teh kayangan